Seno Bagaskoro adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia juga sering terlihat sebagai seorang juru bicara PDIP yang sangat garang dan militan. Ia berusaha untuk membela habis-habisan kepentingan PDIP dari berbagai macam serangan-serangan yang ditujukan terhadap PDIP dan kepentingan partai ini. Terkait dengan isu di seputar penersangkaan KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kita melihat bagaimana seorang Seno Bagaskoro membela mati-matian dan berapi-api terkait dengan posisi politik seorang Hasto yang harus diselamatkan untuk menakar posisi PDIP sebagai partai yang juara dalam demokrasi. Dalam konteks ini, teman-teman, saya ingin menjadikan pernyataan Seno Bagaskoro yang memberikan kritik terhadap Prabowo Subianto yang menurut Seno, Prabowo Subianto belum menjadi presiden dengan menjadikan dirinya independen. Ia belum menjadi dirinya sendiri. Ia masih dikendalikan oleh aktor-aktor di luar dirinya. Dan lagi-lagi kita bisa menangkap pesan bahwa yang Seno maksudkan adalah Prabowo dipengaruhi oleh kekuatan Joko Widodo. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, dalam perspektif pemikiran filsafat, sepak terjang seorang yang berpikir itu ditentukan pada pilihan-pilihan sadar dari afiliasi-afiliasi politik yang ia masuki. Dan dalam konteks ini, kita melihat bagaimana aktor-aktor politik itu menjadi pihak yang paling pertama harus kita anggap sebagai orang yang menentukan sejak dirinya memilih politik sebagai pilihan hidupnya untuk membuat dirinya bisa menghadirkan diri di tengah-tengah pergulatan, bahkan konflik-konflik politik yang ia sadar dan ia masuki. Dalam konteks ini, teman-teman, perspektif pemikiran filsafat hendak menolong kita kritis melihat bahwa kehadiran seseorang yang nampak dari pilihan politiknya itu juga memperlihatkan kepentingan-kepentingan dari apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Dalam konteks ini, pemikiran filsafat membuat kita sadar bahwa tidak ada orang yang bebas kepentingan, tidak ada orang yang free value, semua orang syarat dengan kepentingan. Dalam konteks ini saya ingin menjadikan perspektif filsafat ini membaca seorang Seno Bagaskoro ketika ia sangat militan dan luar biasa berapi-api untuk membela kepentingan PDIP dan membela Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang telah distatuskan tersangka oleh KPK terkait dengan hilangnya Harun Masiku yang sampai hari ini tidak jelas keberadaannya. Lagi-lagi seorang Seno Bagaskoro berada di depan untuk membela kepentingan partainya dan kepentingan sang Sekjen Hasto Kristianto. Kita tentu kalau melihat dari perspektif filsafat itu, apa yang dilakukan oleh Seno Bagaskoro adalah sesuatu yang wajar. Karena begitulah seseorang yang mau bergelut dalam bidang politik, kepadanya harus diberikan perspektif dan kesadaran bahwa ia tidak bebas kepentingan, yang ia usung adalah kepentingan, dan dalam hal ini kepentingan partai, kepentingan aktor-aktor politik yang harus dibela dan diperjuangkan untuk bebas dari berbagai macam tuduhan, sangkaan yang diarahkan kepadanya. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh seorang Seno Bagaskoro bahwa ia tidak bebas kepentingan adalah sesuatu yang harus memang ia lakukan sebagai seorang kader partai yang baik, partai yang militan, dan karena itu ia tidak segan-segan untuk menjadikan dirinya sebagai tameng hidup untuk membela kepentingan-kepentingan partai, yaitu PDIP dan Hasto Kristianto. Namun teman-teman,
Problemnya adalah ketika ia memberikan evaluasi dan kritik. Ketika ia menyebut Prabowo tidak menjadi dirinya sendiri. Prabowo belum menjadi dirinya sendiri. Ia mengindikasikan bahwa Prabowo adalah seorang presiden yang tidak independen, yang tidak mandiri, yang masih dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik di luar dirinya. Dalam hal ini kita bisa menakar bahwa yang dimaksud Seno Bagaskoro itu adalah kekuatan yang terrepresentasi dalam diri seorang Joko Widodo. Seorang Seno Bagaskoro menuduh Prabowo itu tidak independen sebagai presiden karena ia dipengaruhi oleh kepentingan politik dan pengaruh politik seorang Joko Widodo. Saya ingin katakan dalam konteks ini teman-teman, dan sekaligus membalik logika yang dimainkan oleh seorang Seno Bagaskoro, bahwa tuduhan dan catatan kritis yang disampaikan oleh Seno Bagaskoro itu tidak berbasis pada realitas nyata. Itu tidak berbasis pada data yang mumpuni, data yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saya ingin katakan bahwa relasi di antara Prabowo dan Jokowi itu adalah relasi yang profesional. Relasi di antara Jokowi dan Prabowo itu adalah relasi sebagai dua sahabat yang pernah merasakan relasi dan hubungan yang sangat mendalam. Dan dalam konteks ini kita tidak pernah akan menduga bahwa seorang Jokowi akan melemahkan posisi Prabowo dengan mempengaruhi dan membuat seorang Prabowo kehilangan independensi. Berulang-ulang Jokowi selalu mengatakan bahwa ia sangat menghormati Prabowo, ia sangat mengasihi Prabowo, ia sangat mencintai Prabowo sebagai ia melihat bahwa Prabowo itu adalah temannya, sahabatnya yang sejati. Pengalaman pertempuran yang sengit ketika kontestasi pemilihan presiden wakil presiden 2 periode yang lalu itu menjadi pembelajaran yang berharga buat seorang Prabowo dan seorang Jokowi untuk sama-sama menaruh sikap respek dan hormat pada pilihan-pilihan politik yang mereka punyai masing-masing. Dan karena itu Jokowi yang sering mengatakan ia tidak ingin ada seorang pun yang mengintervensi hak prerogatifnya. Demikian juga Jokowi tidak akan mengusik dan mengganggu kepentingan dan hak prerogatif seorang Prabowo ketika Prabowo menjadi presiden definitif. Karena itu rumor yang mengatakan bahwa Prabowo tidak independen, tidak mandiri, dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik di luar dirinya, sehingga Prabowo tidak menjadi dirinya atau belum menjadi dirinya, itu adalah sebuah tuduhan yang sangat nista. Itu sebuah tuduhan yang sama sekali tidak berkelas dan sama sekali harus kita kategorikan tuduhan kampungan belaka. Karena itu, mari kita melihat bahwa relasi di antara Prabowo dan Jokowi itu adalah relasi profesional, dua sahabat yang sama-sama saling mengenal dengan baik, dan dua sahabat ini ingin memastikan bahwa apa yang dia upayakan, apa yang mereka upayakan masing-masing, itu demi sesuatu yang lebih besar dari diri mereka, yaitu demi Indonesia yang lebih baik hari ini dan ke depan. Karena itu, tuduhan yang disampaikan Seno Bagaskoro bahwa Prabowo bukan dirinya ketika saat ini ia menjadi presiden, masih dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan di luar dirinya, dan tuduhan itu diarahkan pada Jokowi. Saya ingin katakan, Anda salah, Anda tidak memahami dengan baik bagaimana relasi persahabatan seorang Prabowo dan Jokowi itu adalah relasi persahabatan yang saling menunjukkan sikap respek dan hormat tanpa harus membuat independensi mereka. Terlebih ketika Prabowo sudah menjadi presiden definitif, itu masih dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain, dalam hal ini Jokowi. Jokowi tidak akan melacurkan dirinya, ia tidak akan merendahkan dirinya untuk membuat kegaduhan-kegaduhan dalam pemerintahan Prabowo bersama Gibran. Karena itu, apa yang dituduhkan lagi-lagi oleh politisi PDIP seperti Seno Bagaskoro itu sama sekali tidak mengena pada Prabowo dan tidak juga mengena pada seorang Jokowi. Persahabatan mereka itu adalah persahabatan demi NKRI, dan tujuan mereka adalah tujuan yang mulia, bahwa mereka ingin membaktikan hidup mereka untuk NKRI, demi NKRI, dan karena itu berbagai macam tuduhan itu justru mengarah pada setiap orang yang menuduh mereka.
bahwa blunder-blunder seperti ini justru memompa sikap simpati dan respek dan hormat dari orang banyak, rakyat banyak terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, bahkan simpati besar kepada Joko Widodo yang telah memberikan legasi besar pada pemerintahan Prabowo, dan Prabowo mendapat dukungan besar dari legasi dan pengaruh seorang Jokowi, tanpa harus dimaknai bahwa Jokowi mengintervensi dan mengkooptasi pemerintahan Prabowo. Prabowo dan Gibran, Prabowo bersama Jokowi itu adalah solid dan tidak ada yang mampu mendongkel hal-hal yang baik dari keduanya yang telah memberikan pengaruh-pengaruh positif dalam kemajuan Indonesia di masa yang akan datang.